Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ataupun selamat sore ketika kalian menonton ini di sore hari. Oke, baik. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang strategi segmentasi. Namun sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai, dan diingatkan kembali untuk anak-anak mengisi absensi di Google Classroom karena sudah Ibu sematkan absennya di sana. Jadi jangan lupa untuk absen, kemudian like video ini dan menonton materi ini hingga selesai dijelaskan. Nah, hari ini kita membahas tentang strategi segmenting. Jadi di bab 3 ini ada strategi segmenting, targeting, positioning, dan pengembangan produk. Namun hari ini kita belajar strategi segmenting terlebih dahulu. Nah, segmenting itu apa sih? Segmentasi atau segmenting itu proses menyeluruh dari segmentasi atau pengelompokan pasar mulai dari perencanaan hingga gambaran aktivitasnya sampai ke pelaksanaan segmentasinya pada kurun waktu tertentu. Nah, strategi segmentasi pasar ini dapat dikatakan baik jika terbukti mencapai tujuan ataupun sasarannya dengan tepat, efektif, serta efisien dalam prosesnya. Nah, dalam hal ini sudah tergambar ya pada proses perencanaannya seperti di minggu lalu tentang segmentasi atau pengelompokan pasar. Kemudian bagaimana sih menyeleksi segmen pasar? Jadi di sini ada 3 strategi cakupan pasar yang dapat digunakan dalam menyeleksi pasar. Yang pertama itu ada strategi pemasaran tanpa pembedaan. Nah, strategi pemasaran tanpa pembedaan ini dengan menggunakan strategi ini, perusahaan itu dapat memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasarnya dan menawarkan satu macam produk ke seluruh pasar. Nah, tawaran ini berfokus pada apa yang serupa, bukan apa yang berbeda. Jadi, dikelompokkan pada yang serupa. Nah, perusahaan ini merancang produknya itu dan program pemasaran yang ditujukan pada jumlah pembeli yang cakupannya itu besar. Nah, perusahaan ini mengandalkan distribusi massal dan iklan massal, serta keinginan menanamkan citra superior dalam benak konsumen mengenai produknya. Jadi, perusahaan ini mendistribusikan produknya itu secara massal atau secara banyak gitu. Nah, itu pemasaran tanpa pembedaan. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran dengan pembedaan. Kalau dengan pembedaan ini, sebuah perusahaan itu memutuskan untuk memilih beberapa pengelompokan pasar atau segmen pasar dan merancang barang yang berbeda-beda untuk setiap atau masing-masing segmennya. Nah, biasanya barang yang ditawarkan dari variasi produk di pasar ini, harapan itu perusahaan berharap menjual lebih banyak dan memperoleh posisi yang lebih kuat atau lebih unggul dalam segmen pasar itu. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya menjual sepatu olahraga. Nah, menjual sepatu olahraga kita harus memiliki keunggulan supaya posisi perusahaan kita lebih kuat. Nah, pembedaannya seperti apa? Misal sepatu yang kita jual sepatu olahraga futsal yang orang itu bisa tahu ketika kita masuk toko tersebut pasti sepatu futsal yang dicari. Nah, itu dari pemasaran dengan pembedaan. Jadi, perusahaan ini memutuskan untuk memilih beberapa segmen pasar dan merancang barang yang berbeda untuk masing-masing segmennya. Seperti itu ya. Jadi perusahaan itu biasanya mengharapkan pembelian yang loyal atau konsumen itu bisa setia dengan produk yang kita jual. Karena menawarkan produk ini lebih cocok sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumennya. Jadi harapannya itu bisa loyal atau setia. Itu di pemasaran dengan pembedaan. Kemudian yang ketiga yaitu
strategi pemasaran terkonsentrasi. Jadi strategi ini menarik apabila sumber daya dari perusahaan itu terbatas. Jadi strategi pemasaran terkonsentrasi ini merupakan strategi peliputan dasar di mana sebuah perusahaan memutuskan untuk mencari pangsa pasar dalam satu atau beberapa subpasar. Nah, biasanya perusahaan di pemasaran terkonsentrasi ini menawarkan cara yang baik sekali bagi perusahaan kecil atau small business atau UKM gitu, tapi bukan UKM yang kita baru merintis perusahaan kecil itu untuk memperoleh pijakan dalam menghadapi pesaing yang jauh lebih banyak mempunyai sumber dayanya. Nah, jadi itu tentang pemasaran terkonsentrasi. Jadi memutuskan untuk mencari pangsa pasarnya. Nah, dalam pemasaran terkonsentrasi ini ada banyak strategi yang harus dipertimbangkan dalam memilih strategi ini. Yang pertama, sudah pasti, sumber daya perusahaannya. Kemudian variabilitas produk, variabel dari produk. Kemudian ada daur hidup produknya. Terus ada variabel pasarnya, jadi variabilitas pasarnya. Kemudian strategi pemasaran pesaing. Nah, ini pesaing penting banget ya untuk dipertimbangkan dalam pemasaran terkonsentrasi. Kemudian ada pendekatan segmentating. Pendekatan segmentating ini pendekatan dalam market segmentating atau segmentasi pasar. Jadi ada 3 nih. Yang pertama itu static attribute segmentation. Caranya itu dengan pengelompokan pasar didasarkan pada beberapa atribut statis yang serupa. Atribut statis yang serupa itu apa sih? Nah, cara pengelompokan ini biasanya tidak selalu memperhatikan sikap ataupun perilaku dalam pembeliannya. Jadi, tidak berpengaruh nih terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Jadi, biasanya ini tidak mempengaruhi pembelian, gitu. Keputusan konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Nah, biasanya pendekatan ini dipakai dalam 2 variabel, itu ada geografi dan demografi. Itu di static attribute segmentation. Kemudian yang kedua ada dynamic attribute segmentation. Caranya itu dengan pengelompokan pasar didasarkan pada beberapa atribut dinamis yang serupa, serta mampu mencerminkan karakteristik dari pembelinya. Nah, biasanya atribut yang dipakai ini ada 2 juga variabelnya, yaitu psikografis dan behavioral, jadi kebiasaannya, sama psikografisnya. Kemudian yang ketiga adalah individual segmentation. Caranya itu pengelompokan pasar didasarkan pada unit terkecil atau individu. Jadi dikelompokkan pada setiap masing-masing individunya. Nah, dalam proses segmentating ini harus dipahami nih, ada beberapa jenis pasar sasaran khusus. Yang pertama itu ada pasar individual, pasar yang memberikan pelayanan terhadap individu-individu. Jadi kan tadi ada individual segmentation ya. Jadi ini ada pasar individual memberikan pelayanan terhadap individu tertentu untuk memenuhi kebutuhannya secara individual, secara masing-masing setiap individunya. Gitu. Yang kedua adalah pasar khusus. Jadi pasar yang memberikan pelayanan khusus nih untuk konsumen tertentu. Konsumen tertentu contohnya seperti apa? Seperti petani, PNS, pedagang, atau yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya petani, misalnya pasar khususnya itu apa? Pasar khusus misal sayuran, misalnya pedagang daging, atau pedagang ikan, ya. Itu tentang pasar khususnya. Terus ada pasar tersegmentasi, pasar yang menyediakan pelayanan bagi kelas konsumen tertentu, misal untuk pelanggan kelas berpendapatan tinggi
atau berpendapatan rendah atau berpendapatan sedang. Nah, itu sudah dijelaskan ya di minggu lalu. Kalau misalnya seperti contoh toko baju. Ada toko baju yang model dan kualitasnya tinggi gitu, sehingga harganya mahal dan ditargetkan untuk konsumen dengan berpenghasilan atau berpendapatan tinggi. Kemudian misalnya ada toko baju yang harganya itu cenderung lebih murah karena misal modelnya biasa saja, terus kualitasnya juga biasa saja. Nah, itu untuk misalnya kalangan sedang sampai rendah seperti itu. Nah, kemudian itu dari pendekatan segmentasi. Yang berikutnya ada tingkatan strategi segmentasi. Nah, ini tuh ada mass marketing. Jadi berupa sebuah program marketing atau pemasaran yang dilaksanakan secara massal. Bentuknya itu promosi dan distribusi massal. Nah, jadi tadi kan ada ya dalam jumlah besar pasar. Nah, ini distribusinya dalam jumlah massal atau besar. Ini dari tingkatan strategi segmentasinya. Terus yang kedua ada niche marketing, berfokus pada ceruk-ceruk pasar yang umumnya belum terlayani dengan baik. Jadi dilaksanakan ini memperkecil atau mempersempit segmen pasar yang telah ada, dijadikan lagi nih subsegmen atau pengelompokan yang lebih kecil lagi. Gitu. Yang ketiga ada pasar individu. Atau pihak perusahaan dalam pelayanan produknya terhadap pasar individu dilaksanakan dengan cara customize, menyesuaikan keinginan konsumen. Jadi disesuaikan lebih terinci, lebih jelas untuk siapa nih produk kita akan dijual. Seperti itu ya. Kemudian ada pola strategi segmentasi. Jadi pola yang dipakai ini mengidentifikasi preferensi selera segmen, selera keinginan kita segmen. Yang pertama itu ada preferensi homogen, terus ada yang tersebar. Jadi preferensinya itu tersebar. Dan ada preferensi mengelompok. Mengelompok itu misal seperti polanya itu penjualan daging, dia mengelompok biasanya. Ada misalnya di pojokan gitu ya, karena kan misalnya bau amis atau apa, nah itu dari pola strategi segmentasi yang ada di pasar. Kemudian ada prosedur segmentating. Nah, prosedur segmentating ini yang pertama ada survei, berupa aktivitas melaksanakan eksplorasi lewat focus group discussion atau FGD. Nah, biasanya ini juga dilakukan dengan cara wawancara. Jadi bisa FGD, bisa wawancara. Untuk apa? Untuk kita dapat informasi atau keterangan perihal motivasi, sikap, dan perilaku konsumennya. Nah, dari hasil survei itu, kita dapat memperoleh nih gambaran awal mengenai selera atau keinginan dari pembeli. Bisa juga nih melakukannya tuh survei dengan kuesioner. Jadi bisa FGD, wawancara, ataupun kuesioner. Itu tentang survei. Yang kedua ada analisis. Analisis ini biasanya informasi yang dilakukan setelah tadi kita survei, bisa dari wawancara, atau kuesioner, ataupun FGD. Nah, ini kita analisis dengan cara menelaah beberapa variabelnya untuk mengetahui perbedaan karakteristik kelompok pasar. Variabelnya itu seperti apa? Seperti tadi ya, ada variabel geografis, demografis, psikografis, dan behavioral. Nah, itu kita telaah, kita analisis supaya kita mengetahui nih perbedaan karakteristik dari setiap pasar. Nah, kemudian ada pembentukan berupa sebuah aktivitas melaksanakan identifikasi profil pada tiap-tiap klaster atau kelompok. Jadi, lingkungan pasar ini terbentuk. Cara ini tuh lebih mampu mengidentifikasi perbedaan masing-masing kelompok pasar itu atau setiap klasternya.
Jadi setiap klaster ini biasanya diberi nama supaya menjadi ciri khas dari klaster atau kelompok tersebut. Itu tentang pembentukan. Kemudian yang selanjutnya menyegmentasi pasar industri atau bisnis. Jadi berikut ini ada cara menyegmentasi pembeli di pasar industri. Di bab 1 kita sudah belajar ya tentang pasar industri. Nah, ini bagaimana menyegmentasi pasar industrinya. Yang pertama itu segmentasi dari geografinya. Jadi, melakukan pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok atas dasar kriteria lokasi industri serta ukuran dari pelanggannya. Biasanya seperti geografi itu seperti lokasi negaranya atau daerahnya, wilayahnya, seperti itu ya. Itu geografi. Kemudian yang kedua ada segmentasi karakteristik operasi. Nah, operasi ini kriterianya seperti apa? Seperti teknologinya, status pemakaian, kemampuan pelanggannya. Itu dari karakteristik operasi. Yang ketiga ada pendekatan pembelian. Jadi segmentasi pendekatan pembelian ini dilakukan pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok pasar atas dasar kriteria organisasi pembelian, sifat, dan hubungan yang sudah ada. Jadi kriteria pembeliannya tadi yang seperti sifat, perilaku, sikap, itu dari segmentasi pendekatan pembelian. Kemudian yang keempat itu ada segmentasi faktor-faktor situasional, berupa pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok pada urgensi atau dari ukuran pemesanannya. Jadi misalnya ukuran pesanan itu kan biasanya ada yang ecer, grosir, ataupun satuan. Nah itu sesuai dengan faktor situasional keinginan pembelinya. Yang kelima ada segmentasi karakteristik pribadi. Jadi beberapa kelompok ini didasarkan pada sikap terhadap risiko dan loyalitas. Tadi sudah dijelaskan ya tentang loyalitas. Nah ini segmentasi karakteristik pribadi atau individu. Terus ada menyegmentasi pasar internasional. Perusahaan dapat menyegmentasi pasar internasional dengan menggunakan satu variabel atau suatu kombinasi dari beberapa variabel. Contohnya seperti apa? Seperti ekonominya, dari negara maju atau negara berkembang, kemudian budayanya, budaya misalnya pakaian barat atau pakaian yang timur seperti Arab gitu ya, Arabian, dan itu dari budayanya. Kemudian politiknya dan seperti lokasinya. Jadi lokasi ini seperti misalnya wilayah Eropa Barat atau Pasifik atau Asia Tenggara, ASEAN. Nah, ini dari lokasi. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan lokasi geografis karena perusahaan itu biasanya menganggap bahwa bangsa yang hidup berdampingan mempunyai sifat dan perilaku yang sama. Misal, nggak jauh-jauh di Indonesia sama di Malaysia. Kebanyakan target pasarnya adalah misalnya mau jual fashion, akan cenderung lebih banyak dibeli itu yang menutup aurat, seperti itu ya. Karena kebanyakan orang Malaysia itu Melayu ya, sama orang Indonesia itu berpakaiannya tuh sopan. Nah, kalau di Eropa mungkin pakaiannya lebih terbuka atau lebih model, seperti itu ya, dari menyegmentasi pasar internasional. Ketika kita sudah tahu nih, segmentasi pasar atau negara mana yang akan kita tuju, maka kita bisa menentukan produk apa yang akan kita jual. Nah, itu seperti itu ya, dari menyegmentasi pasar internasional. Nah, sudah selesai. Materi hari ini sudah cukup sampai sini karena kemarin sudah belajar mandiri, Ibu sudah cek juga tentang ini pola segmentasi pasar. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-like video ini dan absensi di Google Classroom yang sudah disematkan. Sampai jumpa di esok hari.